Selamat sore Sobat Hijau, bertemu lagi di podcast Ngabuburit di Hutan spesial Hari Kartini bersama saya Tasya Kamila. Sobat Hijau, sambil nungguin waktu berbuka nih, aku pengen ngajak Sobat Hijau buat ngabuburit yang berfaedah karena kita di sini bakalan ngobrolin berbagai isu soal lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau episode lalu kita udah ngobrolin soal deforestasi, nah di episode kali ini topiknya masih berhubungan nih. Dan masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita mau bahas soal Kartini dan Karhutla. Sebelumnya Tasya juga mau ngucapin selamat Hari Kartini buat perempuan dimanapun kalian berada, kalian semua hebat-hebat. Tentunya Ngabuburit di Hutan kali ini akan menghadirkan dua Kartini masa kini yang berani speak up, berbicara dan bertindak untuk perlindungan hutan. Yang pertama aku perkenalkan ada Ines Amalia, Miss Earth Indonesia Water 2020. Halo semua, saya Ines Amelia, Miss Earth Indonesia Water 2020. Hai Sobat Hijau. Dan berikutnya yang gak kalah hebat nih ada Mbak Gria Safitri, Sri Kandi Manggala Agni, Daops Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hai Mbak, apa kabar? Jauh-jauh dari Kalimantan ke sini ya? Iya, bener banget. Terima kasih ya udah mau hadir di Ngabuburit di Hutan. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih Sobat Hijau, sebagai informasi dalam proses produksi dan syuting podcast ini, kami telah melakukan protokol kesehatan dan tes antigen untuk mencegah penularan COVID. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua selalu sehat ya. Amin. Baiklah, seperti yang tadi di awal udah sempat disebutkan, episode kali ini kita akan membahas soal Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Jadi Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Waduh, topiknya panas nih ya, kan kebakaran ya, panas gitu. Tapi biar ngabuburit kita tetap adem, kita tanya dulu nih sama para narasumber kita yang gak cuman menyejukkan mata aja ya, tapi juga menyejukkan hati. Yang pertama aku pengen tanya dulu nih sama Ines. Sebagai Miss Earth, pernah gak sih ditugasin masuk ke hutan gitu? Nah kebetulan banget nih, aku tuh dulu kuliah di Bandung. Nah Bandung kan masih hijau banget kan ya, masih asri banget. Nah aku tuh dulu sering banget main ke hutan Juanda Raya. Itu tuh kayak enak banget tempatnya. Nah tapi sebagai Miss Earth Indonesia tentunya kita juga sebagai generasi milenial ya harus banget concern tentang alam di Indonesia. Nah tapi aku seneng banget nih Tas, soalnya sekarang berita-berita tentang Karhutla tuh udah semakin berkurang. Kamu setuju gak sih? Iya kan? Jadi sekarang tuh beritanya udah semakin jarang dan udah gak ada tuh protes-protes dari tetangga sebelah tentang asap dari Indonesia. Hutan Indonesia menurut kamu kayak gimana sih? Nah Indonesia tuh kayaknya kaya banget ya sama perhutanannya, kaya dengan alam. Nah, di sini tugas kita nih sebagai generasi milenial, terutama sebagai Miss Earth, buat lebih menyuarakan tentang pentingnya keindahan alam di Indonesia. Nah, buat kali ini khusus nih kita akan concern buat bahas mengenai Karhutla ini. Iya, nah kalau saya sendiri sebenarnya sih belum pernah langsung terjun ke lapangan pas kebakaran hutan ya. Dan denger-denger sih sekarang juga udah jarang sih berita tentang Karhutla, ya kan? Kamu setuju nggak? Nah itu dia tuh yang mau kita bahas lagi juga nih. Gimana sih sebenarnya update tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Untuk itu kita mau tanya-tanya juga nih sama Mbak Gria yang udah biasa turun langsung ke lapangan, terjun langsung ke lapangan, yang merupakan seorang Manggala Agni. Buat Sobat Hijau yang belum tahu nih Mbak Gria, sebenarnya Manggala Agni itu tuh apa sih? Boleh dijelasin nggak? Nah, Manggala Agni itu adalah Brigadir Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Jadi, Manggala Agni itu dibentuk oleh Direktorat Kehutanan pada tahun 2003. Jadi, fungsinya adalah melakukan pencegahan dan tugas utamanya ada 3. Yang pertama, pengendalian, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Kalau Mbak Gria sendiri udah dari berapa lama nih menjadi Manggala Agni? Sejak tahun 2016 saya bergabung dengan Manggala.
Wah, keren banget ya. Jadi udah berapa tahun tuh? 5 5 tahun. tahun. Keren banget ya. Emang dari semua pekerjaan yang ada, kenapa pilihnya jadi Manggala Agni? Kan itu pekerjaan yang lumayan beresiko ya. Iya benar. Turun ke hutan, kena terik panas matahari, harus berurusan dengan api. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi atau yang mendasari keputusan Mbak Gria ini untuk jadi Manggala Agni? Sebenarnya saya tuh suka tantangan ya Mbak Tasya, apalagi di tahun 2015 itu ada kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat ya, sampai kita mengirimkan asap ke negara tetangga waktu itu ya. Jadi saya termotivasi dari situ ingin bergabung dengan Manggala Agni. Keluarga gimana tanggapannya? Deg-degser atau mereka ya udahlah ikhlas? Begitu keluar dari rumah sudah milik alam semesta gitu. Enggak dong, kalau misalkan orang tua tuh awal-awal masuk ya sedikit khawatir karena mayoritas di kantor itu laki-laki semua. Jadi agak sedikit khawatir, takut anaknya kenapa-napa, apalagi masuk hutan sama laki-laki gitu kan ya. Tapi semakin kesini orang tua sih setuju menerima kalau misalkan anaknya bekerja di Manggala Agni, melakukan sesuatu yang baik lah ya untuk menjaga hutan Indonesia. Dan tentunya walaupun banyak bekerja dengan laki-laki tapi semua saling bahu-membahu dan iya, benar banget. Di Manggala Agni pastinya kompak dan saling melindungi satu sama lain ya. Iya, kompak. Keren banget ya, bener-bener deh nih dua narasumber kita definisi Kartini masa kini. Nah pastinya Sobat Hijau juga makin kepo kan soal Manggala Agni dan juga soal isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Makanya kita simak dulu yuk tayangan berikut ini. Saya Gria Safitri, anggota Manggala Agni Daerah Operasi Kalimantan 3 Pangkalan Bun, Balai PPI KHL Wilayah Kalimantan. Saya bergabung dari tahun 2016 hingga saat ini, dan keseharian saya sebagai operator monitoring hotspot dan thermal CCTV kamera. Nama saya Veronica Mendiana, biasa dipanggil Theo, merupakan salah satu anggota TRC BPBD Kabupaten Pekalongan Barat dan bergabung sejak tahun 2018 hingga sekarang. 6 tahun silam Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan. Catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di sepanjang tahun 2015 mencapai 2,61 juta hektar. Tahun 2015 di daerah saya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pemadaman gabungan dilakukan baik dari relawan maupun dari pihak pemerintah termasuk BPBD Kabupaten Pekalongan Barat. Nah, dari kejadian itu membuat semangat Kartini saya untuk menjaga lingkungan bertani. Kebakaran hutan dan lahan tidak sekedar menghanguskan pepohonan dan merusak ekosistem hutan, tetapi juga menimbulkan maraknya penyakit pernafasan dan iritasi akibat terpapar kabut asap. Hal ini membuat saya termotivasi untuk bergabung di Manggala Agni untuk menjaga lingkungan. Semangat Kartini masa kini yang menginspirasi versi saya, perempuan Indonesia yang hebat dan tangguh, yang berani memilih profesi pendidikan di bidang apa saja untuk selalu produktif dan berkarya, serta mengeksplor dirinya untuk menggapai cita-cita. Semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya sendiri, bukan pilihan atau paksaan dari orang lain. Semangat Kartini ini menjadi motivasi bagi saya agar jangan mudah menyerah untuk berinovasi dan menentukan pilihan hidup. Kita sebagai perempuan Indonesia tidak boleh menyerah dan terus melangkah serta berjuang. Peduli terhadap sekitar, terutama lingkungan dan langit biru negeri. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat dan tangguh.
Mari bangkit dan gelorakan semangat Kartini masa kini. Wow, keren banget ya kerja dari Manggala Agni, bikin kita makin bangga deh sama Manggala Agni. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, tadi kan juga sempat dibahas ya tentang isu karhutla. Kalau berdasarkan fakta di lapangan gitu ya Mbak Gria, aku pengen tanya deh, sebenarnya kebakaran hutan itu tuh apa sih penyebabnya? Apa melulu karena seperti yang diberitakan ya, ada pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab gitu, makanya bisa jadi kebakaran? Penyebab karhutla itu ada 2 faktor ya, ada faktor alam dan faktor lingkungan. Jadi faktor alamnya itu terjadi karena api dari petir, kemudian ada gunung berapi dan minyak bumi. Dan yang kedua adalah faktor manusia, dan faktor manusia itu adalah yang paling mengerikan. Ya benar banget tadi dari pembukaan lahan. Jadi sebenarnya ya Mbak Tasya, kalau misalkan kita membuka lahan ada cara yang lebih baik. Misalnya pembukaan lahan, kemudian bekas-bekas sisa-sisa dari pembukaan tersebut kita bikin menjadi kompos. Oh jadi gitu. lebih aman. Jadi nggak cuma di rumah doang tuh guys composting ya. Kan biasanya kalau di rumah kayak aku sampah organiknya dibuat jadi kompos, ternyata untuk pembukaan lahan pun seperti itu ya. Jadi gimana tuh caranya supaya orang-orang bisa lebih bertanggung jawab nih dalam membuka lahan? Sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya kami dari Manggala Agni sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, penyadartahuan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan informasi. Kami juga memberikan penyadartahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari karhutla. Oke, jadi sosialisasi terus dilakukan ya. Iya, kita juga ada patroli terpadu dan patroli mandiri. Kalau patroli terpadu itu kita melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat. Durasinya juga selama 30 hari berturut-turut. Oh gitu, 30 hari berturut-turut nggak pulang tuh Mbak? Pulang dong. Kirain di hutan terus 30 hari ya. Oke, keren banget. Berarti upaya-upaya pencegahan juga udah dilakukan. Kalau sudah terjadi ya kebakaran hutan itu sendiri, gimana tuh kerja keras dari Manggala Agni dalam memadamkan api? Seperti apa sih? Bisa diceritain nggak sih pengalamannya? Jadi kalau misalkan ada kebakaran, kita pertama melakukan ground check dulu. Jadi ada teman-teman yang melakukan ground check lapangan bahwa memastikan ada api atau tidak. Dan kalau misalkan memang terjadi kebakaran, teman-teman di lapangan akan mengumpulkan data tentang lokasi, akses jalan, sumber air, kemudian tipe api juga. Jadi kita di Daop menerima informasi dari lapangan, kemudian bersiap untuk melakukan pemadaman. Oke, wah emang suatu kerja keras dan sangat-sangat beresiko ya ketika kebakaran itu sudah terjadi, baik buat para fighters atau para pejuang kayak Manggala Agni maupun ya pastinya dampaknya juga dirasakan oleh nggak cuma yang di hutan doang tapi sampai yang di perkotaan gitu kan. Tapi Sobat Hijau, tentunya pemerintah juga udah berupaya loh untuk menanggulangi karhutla. Nah, seperti apa sih upaya yang telah dilakukan pemerintah? Kita simak yuk penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya. Selamat sore, Assalamualaikum, apa kabar? Sore ini kita akan bicara atau mulai bicara tentang kebakaran hutan dan lahan. Saya kira Indonesia merasakan ketika tahun 2015 kita punya persoalan berat. Saya mengatakan itu masa-masa yang sangat sulit gitu ya. Bersama Bapak Presiden Jokowi, kita punya kebakaran hutan yang luar biasa, terutama di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan. Baru juga Jambi dan Kalimantan Barat serta sebagian Kalimantan Timur. Tentu masa-masa sulit seperti itu menjadikan kita harus belajar, dan dari situlah kita kemudian melakukan atau pemerintah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan korektif. Hal-hal yang harus dikoreksi dari situasi dan kondisi-kondisi di masa sebelumnya. Maka sejak 2016 untuk pertama kalinya Bapak Presiden setiap tahun di awal tahun melakukan rapat koordinasi untuk semua pihak yang dalam kaitan atau memiliki kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Maka di 2016 itu juga lah kita mempersiapkan peraturan baru tentang bagaimana ngeberesin gambut. Karena ternyata asap terbesarnya datangnya dari gambut. Gila-gilaan loh. Wih, saya serem banget waktu itu naik helikopter. Semuanya berselimut asap. Asapnya berwarna-warni lagi, serem. Tapi disitulah kita kemudian belajar. Lalu banyak hal dikoreksi. Regulasi, kemudian juga konsesi, dan yang paling penting adalah law enforcement, penegakan hukum, yaitu memberikan sanksi administratif sampai perdata sampai pidana kalau perlu. Dan apa yang terjadi? Beberapa perusahaan dicabut izin usahanya, beberapa sangat banyak yang kena sanksi. Harus lakukan ini, perbaiki peralatannya, perbaiki personilnya dan sebagainya, dan itu akhirnya berlangsung. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian di 2016 turun luasan areal kebakarannya dari 2,6 juta loh sampai kira-kira 600 ribu. Kemudian di 2017 turun lagi. Kemudian di 2018 turun lagi. Turunnya itu 600, kemudian 3.400, lalu turun lagi menjadi 137. Kemudian apa yang terjadi 2019? Ternyata emang ada suasana yang sangat panas. Kemudian juga ada keterlambatan dalam langkah-langkah. Akhirnya ya kebakarannya gede juga tuh. Kalau di 2015 2,6 juta hektar yang kebakar, di 2019 1,6 juta. Dan dari situ kita belajar lagi. Memang ya yang paling penting sebetulnya ya anak-anak yang saya cintai, yang paling penting itu sebetulnya kita kalau usaha itu harus continue dan harus konsisten. Nah, kemudian di 2019 kita mengalami persoalan itu, tapi tidak sedahsyat 2015. Lalu kita lakukan lagi koreksi di 2020. Jadi tahun 2020 kita, Bapak Presiden mulai memerintahkan untuk lakukan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan secara permanen. Jadi jangan lagi ini dikerjakan, nanti yang ini enggak, yang ini dikerjakan, begitu ya. Enggak boleh lagi seperti itu, maka Bapak Presiden bilang lakukan secara permanen pencegahan. Oleh karena itu di 2020 kita pakai sistem modifikasi cuaca. Jadi awan-awan itu di berbagai tempat, terutama yang di bawahnya areal gambut ya, di atasnya ada awan-awan tertentu, kita rekayasa kapan bisa dijatuhkan sebagai air hujan dengan sistem penaburan garam ya. Jadi kalau awannya penuh uap air, kalau dikasih garam itu jadi hujan. Itu kita lakukan. Begitu juga sebetulnya yang paling penting istilahnya paralegal, yaitu upaya-upaya untuk mengajak masyarakat melalui masyarakat peduli api, melalui tokoh-tokoh, melalui kepala Babinsa, Babin Kamtipmas, kepala desa dan lain-lain. Akhirnya memang bisa menyatu beberapa usaha, dan tentu saja sistem monitoring hotspotnya juga, sistem pengendaliannya juga, lalu patroli. Di sini peran Manggala Agni sangat kental. Saya terima kasih kepada semua pihak, Satgas Daerah, Manggala Agni, TNI, Polri, semuanya, badan pengelola BNPB, pengelola bencana, dan juga yang di pusat maupun yang di daerah, dan semua pihak. Terima kasih bahwa tahun 2020 kita lalui dengan baik. Ada sistem monitoring hotspot yang bagus, ada cara tes kepada fire spot. Mesti dibedain loh ya antara hotspot dengan fire spot. Di situ bedanya, dan di situ kita melakukan kelolanya juga secara berbeda. Jadi di dunia usaha pun terus-menerus dia memperbaiki dirinya, memperbaiki peralatannya. Ternyata mahal-mahal juga alatnya ya. Ada CCTV pakai thermal, jadi kalau ada panas dari jauh tuh CCTV-nya, kameranya udah langsung bisa record. Jadi perusahaan itu punya tanggung jawab beberapa kilometer dari batas akhir areal dia. Jadi kita ajak semua untuk mengatasi karhutla ini. Akhirnya apa yang terjadi di 2020? Hotspotnya menurun sangat jauh, lebih dari 80%. Area terbakarnya juga sangat jauh, dari 1,9 juta jadi 290.000. Dan akhirnya apa yang terjadi juga, karbon emisinya juga menurun jauh. Kalau di 2015 kira-kira 900.000 lebih. Kemudian kalau di 2020 ini di 2015 ya, 2015 900.000 lebih, 980 juta ton lebih. Kemudian di 2020 ini hanya sekitar kira-kira 40 juta. Jadi jauh ya bedanya ya. Artinya apa?
Artinya mari kita tangani satu persoalan itu secara penuh, kontinu, konsisten, dan tentu saja berlandaskan ilmu pengetahuan. Jangan lupa ini berkaitan dengan Hari Kartini, saya juga punya tim perempuan loh. KLHK tuh punya tim perempuannya jago-jago. Ada yang bisa setir ultralight. Ultralight itu pesawat kecil yang bisa motret landscape. Itu ada loh pilotnya perempuan. Ada lagi yang Manggala Agni yang perempuan, jago-jago, hebat-hebat, dan muda-muda. Selamat Hari Kartini. Jadilah Kartini yang nyata, bermanfaat, berguna bagi masyarakat. Selamat Hari Kartini. Yuk, 2020 kita, atau terutama Riau bebas asap. 2020 itu serem, terutama di provinsi-provinsi tertentu. Karena bayangin ya, ada COVID, kemudian terus ada kebakaran. Coba kalau terjadi sekaligus dua-duanya, apa nggak serem? Itu istilahnya duet maut. Dan alhamdulillah, terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pada semua, itu bisa dilewati dengan baik. Silakan dielaborasi ya, nanti banyak teman, apakah yang dari KLHK juga ahli dari pihak lain. Jangan lupa terus bersama KLHK ngabuburit di hutan. Makasih, wassalamualaikum. Nah, tuh kan Sobat Hijau, bahkan ada teknologinya nih, teknologi modifikasi cuaca buat menanggulangi karhutla. Pokoknya semoga upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, Manggala Agni, dan kita bersama bisa lancar, bisa berhasil, dan kita Indonesia ini terhindar dari karhutla. Amin. Oke, sekarang aku tanya ke Ines. Sebagai Miss Earth nih, ada tugas spesifik nggak sih soal hutan atau kebakaran hutan? Kalau Miss Earth sendiri, sebenarnya kan kita udah kerjasama dengan KLHK tuh dari lama banget ya, udah dari beberapa tahun yang lalu. Dan tentunya saya sekarang sebagai Miss Earth Indonesia Water 2020 meneruskan nih generasi saat ini, terutama juga sebagai perwakilan generasi milenials. Kita kan juga penting banget nih tadi menggunakan medsos kita dengan baik, menggunakan platform yang kita punya dengan baik. Salah satunya dengan menyuarakan mengenai karhutla ini. Karena penting banget nih, karena sering banget kan kita kayaknya nggak terhubung nih, jauh banget kayaknya ada di Sumatera apa di Kalimantan, kayaknya nggak ada hubungannya deh. Nah, tapi kan kita sebenarnya hidup kan kita nafas dari oksigen nih. Dan oksigen, penghasil oksigen terbesar itu berasal dari hutan. Kalau hutan kita habis, nanti lama-lama kita juga nggak bisa hidup oksigen lagi dong, jadi sesak nafas, ya kan? Nah, jadi kita harus banget nih bersuara dan mengampanyekan tentang pentingnya menjaga hutan kita. Itu banget tuh yang pengen aku tanyain. Gimana sih nih kita sebagai millennials yang mungkin nggak secara langsung tinggal ataupun dekat dengan hutan, tapi kita juga pengen ikut menyuarakan, ikut berpartisipasi. Dari kamu sendiri ada nggak sih kira-kira ide ataupun caranya gimana kita kalau mau ikutan bertindak dan paham soal isu karhutla? Sebagai milenials nih, tentunya tadi selain melalui platform media sosial, penting banget buat milenials tuh tahu berita dan fakta-fakta yang benar. Jadi nggak gampang terpancing hoax, karena kan sekarang apalagi udah Instagram cuman tinggal ngetik. Segampang pakai jari tangan, semua berita bisa tersebar cepat banget kan. Nah, kita tuh harus cari tahu mana yang benar dan mana yang cuman hoax dan buatan orang. Jadi jangan gampang terprovokatif. Salah satunya dengan cara, nih aku sering banget nih baca-baca berita dari Instagramnya KLHK. Atau kemarin tuh juga ada yang khusus untuk karhutla ini. Namanya lucu sih, Sipongi. Kita cek di website sipongi.menlhk. Di situ kalian bisa cari berita-berita yang pasti udah akurat dan gak ada lagi tuh hoax-hoax yang kayak di media sosial. Iya, dan tentunya kita juga harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita ketahui juga apa sih upaya-upaya yang udah pemerintah lakukan gitu ya untuk menanggulangi karhutla ini, supaya kita bisa ikut mendukung, gak cuman protes saja, tapi kita juga bisa menyebarkan berita baik ya ke masyarakat, at least ke teman-teman kita di social media kita gitu ya, bahwa udah ada loh upaya-upayanya, ayo kita dukung, ayo kita apresiasi gitu kan, ayo kita kawal juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jangan lupa follow juga Instagramnya Kementerian LHK supaya bisa tahu juga isu-isu terupdate tentang karhutla ataupun upaya penanganan karhutla. Kita juga mungkin bisa bersuara kali ya supaya para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang besar gitu ya, untuk selalu mengikuti aturan yang ada. Kita juga harus tahu apakah mereka diberi sanksi kalau melanggar gitu kan.
supaya mereka tuh bisa berbisnis, beroperasi dengan bertanggung jawab dan kebakaran hutan dan lahan ini bisa terhindar. Oke, keren banget. Iya, setuju tuh sama Ines. Kalau dari Mbak Gria sendiri, ada nggak sih pesan-pesan bagi anak-anak muda, para millennials di luar sana, gimana caranya mereka bisa turut menjaga hutan kita dimanapun mereka berada? Sebenarnya milenial sekarang sih bisa banget ikut berpartisipasi untuk melakukan pencegahan ini dengan cara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Setelah itu menyuarakan pesan-pesan kepada masyarakat tentang peduli kepada lingkungan. Kemudian teman-teman juga bisa banget bersuara lewat media sosial loh. Dengan media sosial bahwa kita tuh mampu menjaga hutan dan lahan kita dari kebakaran hutan. Iya, jadi guys, sosmednya jangan dipakai buat gibah doang guys, dipakai buat yang berfaedah juga, untuk cari informasi yang valid soal isu-isu karhutla di Indonesia dan bagaimana caranya kita bisa mendukung upaya pemerintah dengan cara kita masing-masing ya, untuk penanganan karhutla ini. Dan kalau kalian mungkin belum tahu ya, sebenarnya tuh ada berita baik juga nih, berita yang menggembirakan juga. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh KLHK bersama Lapan, bahwa pada tahun 2020 luas kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Penurunannya itu bahkan 82%. Maupun kebakaran yang terjadi tahun 2015. Kalau dibandingkan ya antara 2020 dengan 2015, penurunan karhutlanya itu sebesar 88,63%. Tuh kan, jadi emang kita tuh nggak setiap tahun selalu ada kejadian yang heboh gitu kan, dan bisa dilihat trennya pun menurun gitu. Tentunya itu karena usaha dari pemerintah dan juga dari Manggala Agni seperti Mbak Gria ini. Jadi harus kita apresiasi dengan sebaik-baiknya. Sobat Hijau, seru dan fruitful sekali ya pembahasan kita hari ini. Mungkin nggak semua dari kita bisa masuk langsung ke hutan, terjun langsung menangani karhutla seperti yang Mbak Gria dan para Manggala Agni udah lakukan gitu. Tapi seenggaknya kita bisa bersuara, kita bisa speak up, kita bisa menyebarkan berita-berita yang benar, yang valid di sosial media untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu karhutla, untuk meningkatkan kepedulian terhadap hutan kita, dan untuk mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan karhutla ini. Karena tentunya hutan Indonesia adalah kebanggaan kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri LHK, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kepala Balai PPI Wilayah Kalimantan, Kepala Daop Kalimantan 3, Pangkalan Bun, dan seluruh Manggala Agni Patriot Indonesia. Wah, semangat Manggala Agni! Oke, tentunya kita semua punya peran masing-masing ya, untuk melindungi hutan di Indonesia dan untuk membawa kebaikan bagi bumi kita ini, sebagaimana yang telah tercantum di surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nauzubillah min dzalik, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang membuat kerusakan ya. Semoga kita bisa menjadi penyejuk ataupun kita bisa menjadi solusi bagi isu-isu yang terjadi di bumi kita ini, di hutan Indonesia juga. Tentunya lestarikan lingkungan dan hutan Indonesia. Sobat Hijau, nggak kerasa nih bentar lagi kita udah mau berbuka. Terima kasih semuanya sudah bergabung dan sudah menyimak podcast Ngabuburit di Hutan pada hari ini. Terima kasih untuk Ines dan juga Mbak Gria yang telah bergabung. Akhir kata, saya Tasya Kamila beserta Ines dan juga Mbak Gria pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.